Gimana kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan sama-sama. Kita membahas garis singgung kurva, selang kemonotonan fungsi, serta minimum dan minimum. Garis singgung pada kurva, perhatikan gambar di samping. Ini adalah garis L. Nah, kita ambil titik PQ. Maka kemiringan dari PQ ini adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus untuk mencari kemiringan. Sama dengan untuk Y2-nya adalah Fx ditambah H dikurangi Y1-nya Fx. Fx dibagi X ditambah H, X2-nya adalah X ditambah H, dikurangi X1-nya adalah X. Sama dengan Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Nah, ini karena ini H. Titik P, X, Y adalah sembarang titik pada kurva Y sama dengan Fx, sehingga P dapat dituliskan sebagai Px, Fx. Jika H mendekati 0, maka G menjadi garis singgung pada kurva di titik P. Maka gradien garis singgungnya adalah M sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi H, ini sama kayak yang tadi di depan. Maka gradien sama dengan turunan dari Fx. Maka M sama dengan F aksen X. Persamaan garis singgung pada kurva di titik di titik X1 Y1 dengan gradien M, di mana M sama dengan F aksen X adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 sama dengan, karena M adalah F aksen X, maka kita ganti F aksen X. X dikurangi X1. Dengan demikian, persamaan garis singgung G di titik P, X, Fx pada kurva adalah Y dikurangi Fx sama dengan F aksen X, X dikurangi X1. Nah, ini untuk mencari persamaan garis singgung. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik 1,4 jika F aksen X sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Jawab. Fx sama dengan Y. Fx sama dengan Y. Ini. Y sama dengan Fx, bisa kita tulis Fx sama dengan Y. Maka ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Fx-nya 1 sama dengan Y-nya 4. Kemudian kita cari F aksen X yang ini. Berapakah nilainya? Berarti F aksen X sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Nah, kita pakai X-nya sama dengan 1. Dari sini, berapakah Y aksennya? Berarti Y aksen atau F aksen X, berarti X yang ini kita ganti dengan 1. 3 dikali 1 dikuadratkan 1 ditambah 6 dikali X-nya diganti 1. Maka didapat 3 dikali 1 kuadrat 1 ditambah 6 dikali 1. 3 kali 1 3 ditambah 6 kali 1 6. Berarti 3 ditambah 6 9. Jadi persamaan garis singgung di titik 1,4 adalah Y dikurangi Fx sama dengan F aksen X, X dikurangi X1, ini didapat dari rumus yang sebelumnya,
Y dikurangi fx-nya adalah 4 sama dengan f aksen x sama dengan 9. X dikurangi 1. Nah, ini berarti Y sama dengan 9x dikurangi 5. 9x didapat dari 9 dikali X, min 5 didapat dari, ini dikaliin dulu nih, 9 dikali min 1 berarti min 9. Nah, si min 4 ini pindahkan ke sini menjadi plus. Berarti di sini kan tadi ada min 9 plus 4. Berarti pinjam 9 dibayarnya 4, masih punya pinjaman 5. Jadi, Y sama dengan 9x dikurangi 5. 2. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat sejajar dengan garis 4x ditambah Y sama dengan 3. Nah, nanti kita akan mencari turunan dari ini dan turunan dari ini. Karena sejajar, maka gradien yang pertama ini akan sama dengan gradien yang kedua ini. Jawab, Y sama dengan 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Karena gradien adalah M sama dengan F aksen X, gradien adalah turunan, maka ini kita turunkan dulu. Nah, berarti 3 itu turunannya 0. Jadi nggak kita tulis ya. Plus 2x turunannya adalah plus 2. Min x kuadrat, nah turunannya adalah 2-nya pindah ke depan jadi pengali menjadi min 2. X kuadrat, nah pangkatnya ini kita kurangkan 1. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Ini satunya boleh tidak kita tulis. Kita mencari gradien yang kedua, 4x ditambah Y sama dengan 3. Nah, untuk mencari gradien yang garis, kita harus rubah menjadi Y sama dengan. Y sama dengan, berarti 4x-nya pindah menjadi min, karena di sini plus, min 4x ditambah 3. Nah, gradien adalah pasangan dari X. Berarti gradien kedua adalah min 4. Nah, karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. M1-nya adalah min 2x ditambah 2 sama dengan M2-nya adalah min 4. Kita akan mencari X, berarti min 2x-nya kita tetap di sini, yang pindah adalah plus 2 menjadi min. Kebayang ya? Di sini misalkan ada min 2, berarti pinjam 4, pinjam lagi 2 menjadi min 6. Nah, min ketemu min plus. Di sini 2-nya kan pengali, pindah jadi pembagi, maka 6 dibagi 2, 3. Nah, dapat X-nya 3. X sama dengan 3, kita substitusikan ke Fx ini. Maka Fx sama dengan 3 ditambah 2 kali 3 dikurangi 3 pangkat 2. Berarti 3 ditambah, ini X-nya kita ganti 3 ya. Nah, 2 dikali 3, 6 dikurangi 3 pangkat 2, 9. 3 ditambah 2 kali 3 itu 6, berarti 3 ditambah 6, 9 dikurangi 3 kuadrat 9, berarti 9 dikurangi 9, 0. Maka Y sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang F aksennya. F aksen X itu min 2X ditambah 2. Kita substitusikan X-nya menjadi 3. Maka F aksen ketika X-nya 3 sama dengan min 2, X-nya kita ganti 3, berarti min 2 dikali 3 ditambah 2. Min 2 dikali 3, min 6. Ditambah 2, berarti pinjam 6, dibayar 2, berarti masih punya pinjaman 4. Persamaan garis singgung yang sejajar terhadap garis 4X ditambah Y sama dengan 3 adalah, nah ini rumusnya sudah ada di depan tadi ya sebelumnya. Y dikurangi Fx sama dengan F aksen X, X dikurangi X1. Y dikurangi Fx, nah ini 0 sama dengan F aksen X, nah ini F aksen X sama dengan min 4. Terus X dikurangi X1, X-nya 3. Ini kan X-nya 3. Maka Y dikurangi 0, Y sama dengan min 4 dikali X, min 4X.
Min 4 dikali min 3, min ketemu min, plus 4 kali 3, 12. Fungsi naik dan fungsi turun. 1. Syarat fungsi naik dalam suatu interval tertentu yaitu f aksen x lebih dari 0. Nah, kalau untuk mencari interval naik, syaratnya adalah fx sama fx lebih dari 0. Untuk fungsi turun, itu syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Untuk interval turun, syaratnya adalah f aksen x kurang dari 0. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3, tentukan interval fx naik dan fx turun. Jawab, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1/3. Nah, 3 yang di atas pindah ke depan jadi pengali, pangkatnya dikurangi 1, terus dikurangi 4. Turunan dari 4x adalah 4. Nah, 3 dibagi 3 habis, tinggal x pangkat 3 dikurangi 1, 2. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3, tentukan interval fx naik dan fx turun. Jawab, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3. Kita cari turunannya. Nah, 1/3 x pangkat 3, pangkat 3 ini pindah ke depan jadi pengali. Maka 1/3 dikali 3 dikali x pangkatnya ini kita kurangi 1. Berarti 3 dikurangi 1, dikurang turunan dari 4x adalah 4. Turunan dari 3 adalah 0, maka tidak kita tulis 0. 3 dibagi 3 habis, 3 dikurangi 1, 2. Berarti x pangkat 2 dikurangi 4. Syarat fungsi naik, f aksen x lebih dari 0. F aksen x-nya adalah x kuadrat dikurangi 4, lebih dari 0. Harga 0, ruas kiri, berarti x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu x-nya. Nah, ini menggunakan pemfaktoran. Berarti x kuadrat dikurangi 4, dapatlah x dikurangi 2 dikali x ditambah 2. Karena kalau ini dikali, hasilnya akan sama seperti ini kembali. X kuadrat dikurangi 4. X dikali x itu kan x kuadrat, x ditambah 2 itu kan plus 2x, min 2 dikali x berarti min 2x, berarti plus 2x tadi dikurangi 2x, habis tinggal min ketemu plus, min 2 kali 2, 4. Maka untuk yang x pertama adalah x sama dengan 2, karena min pindah nanti jadi plus. Atau yang sekarang yang ini x sama dengan min 2, karena plus pindah nanti jadi min. Jadi fx naik pada interval. Nah, kita buat dulu nih garisnya. Di sini min 2, di sini 2. Nah, kalau min 2 ini kita substitusikan ke sini, maka nanti dia hasilnya akan selalu positif kalau ke sini. Berarti nanti misalkan ini kita masukkan, di sini ada berapa nih? Min 2, berarti di sini ada min 3. Nah, berarti di sini 1/3 x-nya kita ganti min 3, berarti min 3 pangkat 3. Karena pangkatnya ganjil negatif, min 3 itu negatif, pangkatnya ganjil berarti nanti hasilnya negatif. Nah, negatif berarti 3 pangkat 3 itu 27.
27 dibagi 3 itu 9, berarti min 9 dikurangi 4 dikali min 3, berarti min, nanti di sini min, X ini kan min 3, berarti min ketemu min, plus, berarti 4 dikali 3, 12, berarti di sini 12, ditambah 3, berarti 12 ditambah 3, 15. Di sini tadi dapat apa? Min 9, berarti 15, di sini kan plus tadi, plus 15, berarti pinjam 9 dibayarnya 15, sisanya 6, berarti di sini kan plus. Nah, ini plus. Nah, ini nanti ini kalau dimasukkan nih, ini antara min 2, berarti di sini ada 1. Nah, ini satunya masukkan ke sini, nanti hasilnya negatif. Di sini ada angka 3. Nah, nanti kalau di sini 3 ini kita masukkan ke sini, hasilnya akan selalu positif. Maka fx naik pada interval. Nah, akan naik pada interval, kalau naik itu f aksen x-nya akan lebih dari 0. Nah, berarti nanti intervalnya akan selalu akan naik pada min 2, berarti x kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 2. Ini yang bernilai positif naik. Nah, sekarang kalau turun berarti dia yang negatif ini. Nah, sekarang berarti kalau turun itu intervalnya antara min 2 sampai dengan 2. Berarti X-nya itu lebih dari min 2 kurang dari 2. Nah, ini tulisnya seperti ini. Selanjutnya, nilai stasioner. Apabila fungsi Y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel, maka fa dikatakan nilai stasioner dari fx jika dan hanya jika f aksen A sama dengan 0, sedangkan titik A, fa dinamakan titik stasioner. Jenis-jenis stasioner. Yang pertama, jika f aksen A negatif kurang dari 0 dan f aksen A positif lebih dari 0, maka fa merupakan nilai balik minimum. Jika f aksen A negatif lebih dari 0 dan f aksen A positif kurang dari 0, maka fa merupakan nilai balik maksimum. Jika f aksen A negatif dan f aksen A positif bertanda sama, maka fa merupakan nilai belok horizontal. Keterangan, f aksen A negatif artinya f aksen x untuk x yang kurang dari A, f aksen A positif artinya nilai f aksen x untuk x yang lebih dari A. Jadi sebenarnya intinya sih nanti kebanyakan itu untuk mencari titik stasioner ini. Gitu. Nanti bisa lebih dipahami lagi, dibaca lagi yang ininya ya. Contoh 1. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Jawab, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. F aksen x, nah kita cari turunannya dulu, sama dengan ini x kuadrat turunannya 2x ya, 2 pindah ke depan jadi 2, terus pangkatnya dikurang 1, ditambah 2x turunannya 2. Nah, terus kita faktorkan supaya kita dapat x. Sama dengan ini sama-sama mengandung unsur 2, maka 2-nya kita keluarkan. Yang di dalam kurung ini adalah supaya jadi 2x, maka dikali dengan x. Ditambah supaya jadi 2, maka 2 ini dikalikan dengan 1. Maka didapat X sama dengan 0. Nah, ini 0-nya dapat dari mana? Karena ini dapat dari 2 ini. 2 ini kan nggak ada X-nya nih, maka X-nya sama dengan 0. Dan X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 didapat dari X ditambah 1. Nah, saya tulis di sini. X ditambah 1 sama dengan 0.
Berarti X sama dengan plus pindah jadi min. Berarti X sama dengan min 1. Nah, titik A ini kan ada di depan nih. Saya tulis kembali di sini titik A, FA dinamakan titik stasioner. Nah, kalau di sini kan X, maka di sini X, Fx. Nah, X-nya itu berapa tadi? Min 1. Kita masukkan nih di min 1. Berarti kita cari dulu. Ketika di F-nya ini X-nya menjadi min 1. X sama dengan min 1. Nah, Fx-nya kita pakai yang ini. X kuadrat ditambah 2X. Nah, ketika X-nya min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Di sini kan X-nya diganti min 1 ditambah 2. X-nya diganti min sama dengan ini negatif, pangkat negatif hasilnya positif. Berarti 1 kuadrat sama min. Nah, berarti 1 di sini kan tadi 1 dikurang 2. Berarti pinjam 2 dibayar 1. Berarti masih pinjaman 1. Jadi diperoleh titik stasionernya adalah min 1, min 1, di mana A ini adalah X, X-nya adalah min 1. FA ketika fungsi X-nya ini X-nya menjadi min 1, maka hasilnya juga min 1. Di sini kan udah kita cari min 1. Berarti min 1, nah, min 1. Itu ya. Min 1 dapat dari sini. Yang ini setelah kita substitusikan, maka hasilnya min 1 ini. Nah, selanjutnya, nilai maksimum dan nilai minimum suatu interval tertentu. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi dalam suatu interval tertutup dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tentukan nilai-nilai stasioner untuk nilai-nilai X yang termasuk dalam interval. Tadi sudah kita cari ya. Nah, tentukan nilai-nilai fungsi di ujung interval. Dari nilai-nilai tersebut, nilai terkecil adalah nilai minimum dan nilai terbesar adalah nilai maksimum. Jadi tadi sudah kita cari ya bagaimana mencari nilai. Nah, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 pada min 1x lebih dari sama dengan min 1, x kurang dari sama dengan 2. Jawab, nilai stasioner diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Nah, nilai stasioner itu harus kita turunkan dulu si fx-nya ini. F aksen x sama dengan 0. Maka, nah ini turunannya. Berarti 3 dikali, kan pangkat 5 nih, pindah ke depan jadi pengalik kan 3 dikali 5. Berarti 15. Pangkatnya dikurangi 1 menjadi 4. Dikurang 5x pangkat 3. Nah, 3-nya ini pindah ke depan jadi pengali 15. Pangkatnya kita kurangi 1, 3 dikurangi 1 menjadi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, ini kan difaktorkan sama-sama mengandung x ya. Nah, ini kan pangkat terendahnya adalah pangkat 2. Kita keluarkan x pangkat 2. Terus ini kenapa 15-nya hilang? Karena ini dibagi 15 ya. Ini disederhanakan. Nah, ini x kuadrat. Nah, supaya jadi x pangkat 4, maka di sini menjadi x pangkat 2. Supaya kalau dikalikan hasilnya menjadi x pangkat 4. Ini kan kalau kali pangkatnya dijumlah dikurang. Nah, supaya jadi x pangkat 2, maka di sini x kuadrat dikali dengan 1. Ini dikurangnya dapat dari sini ya. Dikali 1 menjadi x pangkat 2 nantinya. Nah, ini yang di dalam ini kita faktorkan kembali menjadi x dikurangi 1, x ditambah 1. Kalau ada yang seperti ini, kita bisa langsung rubah menjadi ini. Di sini 1, di sini 1, di sini min, di sini plus.
Ya, kalau di sini ya 4, ini untuk yang belakangnya bisa dikuadratkan atau bisa diakarkan. Kalau di sini kan 1 itu kan bisa diakarkan menjadi 1, 1. Kalau di sini ya 4 diakarin jadi 2, berarti di sini 2, di sini 2. Nah, kalau plus minus ini boleh plus dulu, ini boleh minus dulu. Nah, di sini min dulu baru plus boleh. X pangkat 2-nya dapat dari sini ya. Fx mencapai maksimum untuk X sama dengan min 1. F ketika min 1, ini kan X-nya min 1 sama dengan 2. Nah, ini 2-nya dapat dari mana? Nah, ini X-nya kita rubah jadi min 1. Nah, ini kan ini kan bilangan negatif, pangkatnya ganjil, berarti negatif ya. Negatif berarti negatif 1 pangkat 5, berarti nanti hasilnya negatif. Berarti negatif 1 kali 3, berarti negatif 3. Dikurang, ini X-nya juga min 1. Nah, berarti ini kan pangkatnya ganjil. Tetap hasilnya negatif. Berarti negatif 1 dikali 5. Negatif 5. Nah, ini negatif, ketemu negatif. Berarti positif. Berarti tadi di sini min. Contoh, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3 pada x lebih dari sama dengan min 1, x kurang dari sama dengan 2. Jawab, nilai-nilai stasioner diperoleh jika f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu turunannya. 3x pangkat 5, turunannya adalah 15x pangkat 4. 5 kali 3, 15, ya kan? Terus 5 turunannya 5 dikurangi 1, 4. Dikurang. Ini 5x pangkat 3, turunannya adalah 3 kali 5, 15. X pangkat 3, ini turun 1, berarti 2 dikurangi 1, 2. Sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita bagi 15. Berarti nanti hasilnya X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, berarti ini anggapnya X 15 udah nggak ada ya. X pangkat 2, nah ini kan X pangkat 4 nih. Ini kan paling kecil tuh 2 pangkatnya. Nah, berarti yang paling kecil kita keluarkan X pangkat 2. Supaya di X pangkat 4, maka di sini X pangkat 2. Supaya kalau dikali, nanti pangkatnya dijumlah menjadi 4. Dikurang X pangkat 2. Nah, kan kalau X pangkat 2, di sini kan udah keluar 2 nih, X pangkat 2. Nah, supaya di hasilnya tetap X pangkat 2, maka kita kalikan dengan 1. Ini dikurangnya dapat dari sini. Nah, ini X pangkat 2-nya tetap, yang di dalam kurung ini kita faktorkan lagi, karena yang di luar ini sudah tidak bisa difaktorkan. Yang di dalam ini kita faktorkan lagi kalau ada bentuk seperti ini. X kuadrat dikurang 1, X kuadrat dikurang 4, misalkan. Nah, 1 itu kan akarnya 1, maka di sini kita tulis 1, kita tulis 1. Min plus ini boleh di sini plus, di sini min. Ini harus ada plus dan ada min. Nggak boleh min, nggak boleh plus, plus. Supaya nanti hasilnya X kuadrat dikurang 1. Begitu juga kalau ada yang lainnya. Kalau misalkan 4 di sini, berarti kan akar 4 itu kan 2. Berarti di sini 2, di sini 2. Kalau di sini ya 16, berarti akar dari 16 4. Berarti di sini 4, di sini 4. Ini min, ini plus boleh. Di sini plus juga boleh, di sini min juga boleh. Yang penting di sini salah satunya min dan plus, nggak boleh sama. Fx mencapai maksimum untuk x sama dengan min 1. Nah, kenapa di sini min 1? Karena ini yang ini dulu ya, yang x plus 1. Nah, karena ini kalau dipindahkan menjadi min. Nah, f ketika x-nya min 1 berarti sama dengan 2. 2 dapat dari mana? Dari sini. Nah, fx-nya ini ya. Fx-nya ini, terus x-nya diganti min 1. Nanti hasilnya silakan dilihat sendiri di sini. Nah, hasilnya nanti akan sama dengan 2.
Terus ini boleh langsung ke nilai minimum ya. Fx mencapai minimum untuk X sama dengan 1. Nah, tadi kan yang plus dulu nih, sekarang yang min. Yang min, X dikurang 1, nanti kalau di sini yang min, berarti nanti kan pindahnya jadi plus, maka X sama dengan 1. Nah, kenapa di sini yang min dulu? Karena kan untuk maksimum itu kan lebih dari 0 ya. Nah, ini kan ini yang plus dulu nih. Kalau yang minimum berarti nanti yang min. Berarti F1 sama dengan, nah ini juga caranya sama. Nanti masukin ke sini, tapi X-nya adalah 1, maka nanti hasilnya adalah min 2. Nah, ini adalah minimum. Ini adalah maksimum. Ya kan? Nanti kalau maksimum itu lebih dari 0. Kalau minimum itu kurang dari 0. Paham ya? Nah, nilai fungsi di ujung interval. Ini kan intervalnya nih ujung-ujungnya min 1 dan 2. Nah, nanti masukin min 1 dan 2 ini masukin satu-satu ke fx ini. Caranya gimana? Caranya sama kayak gini. Ya, nanti untuk x sama dengan min 1, nanti hasilnya sama dengan 2. Ini kan ya udah ada nih. Contohnya di sini 2. Nanti untuk ujung interval yang 2 ini kita masukkan sama caranya seperti ini. Hanya X-nya diganti dengan 2, maka nanti hasil 56. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 56 dan nilai minimumnya adalah 2. Tuh. Sampai sini untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gimana tadi penjelasannya? Mudah kan? Jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang lagi ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.